عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الشافعي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Jamaah sekalian, kita akan mengaji, kita akan belajar bagaimana tata cara sholat Aid, baik sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Kita akan memulai fasal tentang sholat Aid, yang mana yang akan menjelaskan tata cara, hukum, serta disyariatkannya sholat Aid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul Aidaini Ayyul Fitri wal Adha sunnatun muakkadatun. Salat Aid itu ada dua. Salat hari raya itu ada dua. Yang pertama adalah salat Idul Fitri, dan yang kedua adalah salat Idul Adha. Hukumnya apa salat Aid ini? Hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa tusyra'u, dan disyariatkan salat Aid tersebut jama'atan, secara berjamaah. Walimun faridin, adapun bagi orang yang sendirian. Wa musafirin, dan orang yang bersafar. Wa hurlin, dan orang yang merdeka. Wa abdin, dan seorang hamba sahaya. Wa khuntha, dan banci, ya. Wa mura'atin, dan perempuan. Semuanya disyariatkan untuk sholat Aid. Sholat Aid ini kapan dilaksanakan? Dilaksanakannya sholat Aid yaitu ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Dilaksanakannya sholat Aid di antara ketika munculnya matahari, baina tulu'i syamsi, di antara matahari muncul, wa zawaliha, dan tergelincirnya matahari. Jadi sholat Aid dilaksanakan ketika matahari sudah tulu. Tulu itu apa? Tulu itu matahari sudah mencapai 1 tombak. Jadi kalau sekarang itu perkiraannya itu adalah sekitar jam 6:30 lebih, atau jam 7-an. Atau bisa juga sholat Aid ini dilaksanakan ketika waktu duha sudah masuk. Karena sholat Aid ini bisa juga menjadi pengganti daripada sholat duha yang biasa sering kita amalkan sehari-hari. Karena di dalam hadis yang lain, Nabi SAW ketika menjalankan sholat Aid ini, Nabi tidak sholat sunnah qobliyah ataupun sholat sunnah ba'diyah. Jadi kedudukannya sholat Aid ini pelaksanaannya sama dengan sholat duha. Wahia, adapun sholat Aid itu rakaatani, ada 2 rakaat. 2 rakaat. Yuhrimu bihima biniyati Idul Fitri
biniyati Idul Fitri awil Adha wa ya'ti bidu'ail iftitah. Salat Id seperti salat-salat yang lain didahului dengan takbiratul ihram dengan diniatkan. Kalau salat Idul Fitri maka diniatkan salat Idul Fitri. Kalau Idul Adha maka ketika takbiratul ihramnya diniatkan salat Idul Adha. Kemudian setelah takbiratul ihram dengan niat salat Idul Fitri atau Adha, kita akan besok ini akan melaksanakan salat Idul Fitri, maka kita akan mengambil sedikit dari salat Idul Fitri saja. Wa yukabbiru fi rak'atil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Takbir di rakaat yang pertama sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Pertama nih, caranya takbir dulu. Untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Setelah itu membaca takbirnya salat Id sebanyak 7 kali. Nah, di sela-sela takbir itu ada yang mensunahkan untuk membaca tasbihat. Kemudian setelah takbiratul ihram dan kemudian takbir salat Id sebanyak 7 kali, membaca ta'awud. Kemudian membaca ta'awud. Takbir 7 kali selesai, membaca ta'awud. Kemudian setelah membaca ta'awud, membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Qaf. Jadi surat Qaf yang dibaca oleh seorang imam ketika mengimami kaumnya atau mengimami masyarakatnya, yang dianjurkan adalah surat Qaf. Kalau tidak bisa, maka cukup surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, cukup. Kemudian setelah rakaat pertama selesai, maka kembali dari sujud, membaca takbir, takbir intiqal. Wa yukabbiru fi rak'ati tsaniyah khamsan siwa takbiratil qiyam. Kemudian bertakbir di rakaat kedua ini sebanyak 5 kali selain takbirah untuk berdiri dari sujud. Tadi kita takbir intiqal dari sujud, naik. Nah, setelah takbiratul intiqal ini membaca takbir sebanyak 5 kali. Yang pertama, rakaat pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Tsumma yata'awwadzu, kemudian membaca ta'awud. Tsumma yaqra, kemudian membaca Al-Fatihata, surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, wa surata iqtarabatis sa'ah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka diteruskan membaca surat iqtarabatis sa'ah, jahron, dengan dibaca secara jahar. Setelah itu, setelah rakaat kedua selesai dengan salam, kemudian disunahkan wa yakhtubu nadban ba'dahuma, ayir rak'ataini khutbataini yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an wila'an wa yukabbiru fi ibtida'i tsaniyah sab'an wila'an walau fassala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa thana'in kana husnan. Wat takbir ala kismain mursal wa huwa ma la yakunu akiba salatin
wa muqayyidun wa huwa ma yakunu aqibiha. Wa bada'al musannif bil awal faqal wa yukabbiru nadban kullu man dzakarun wa untha wa hadirun wa musafirun fil manazil wat turuq wal masajid wal aswaq min ghurubis syamsi min lailatil 'id ay 'idil fitri wa yastamiru hadha takbir ay yadkhulal imam fi shalah lil 'idi wa la yusannu takbir lailata 'idil fitri akibas salati walakin an-Nawawi fil adhkar ikhtar annahu sunnah. Jadi setelah imam sholat id selesai, maka disunnahkan untuk berkhutbah. Jadi khutbah sebanyak 2 kali. Khutbah ini takbir yang pertama, takbir ketika khutbah Idul Fitri atau Idul Adha ini, takbir yang pertama sebanyak 9 kali. Wilaan secara berturut-turut. Kemudian pada khutbah yang kedua ini takbir sebanyak 7 kali secara berturut-turut. Bagaimana kalau ditafsil atau diperinci atau di sela-sela di antara khutbah yang pertama maupun kedua, di sela-selain dengan tahmid, tahlil, dan sanjungan, maka husnan, baik. Tidak apa-apa, baik. Di sela-selanya khutbah, biasanya di sela-sela khutbah dikasih tahmid, tahlil, dan pujian-pujian yang lain, maka ini husnan, baik. Adapun takbir ini ada 2 macam. Takbiran ya, takbir itu maksudnya adalah takbiran. Ini ada 2 macam. Yang pertama adalah takbir mursal. Nah, takbir mursal ini tidak disyariatkan dibaca atau diamalkan setelah sholat rawatib atau setelah sholat sunnah. Akan tetapi takbir mursal ini dibatasin. Jadi dia batasnya dari terbitnya dari min ghurubi syamsi min lailatil 'id. Jadi dimulainya takbir mursal ini setelah hilangnya matahari atau setelah terbenamnya matahari pada malam sholat Aid, yakni pada sholat Idul Fitri. Ini namanya takbir mursal. Kemudian diteruskan sampai imam naik untuk sholat, bukan naik khutbah, tapi diteruskan sampai imam naik untuk mengimami sholat. Berbeda dengan takbiran yang muqayyad. Takbir yang muqayyad ini adalah takbir yang bisa diamalkan setelah sholat. Bisa sholat rawatib, bisa sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu sholat rawatib, sholat yang 5 waktu, atau sholat faitah, sholat yang pernah ditinggalkan kemudian diqadha. Ini boleh. Demikian pula setelah sholat sunnah rawatib, maka diperbolehkan juga sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah dan sholat jenazah, bukan sholat sunnah, dan sholat jenazah, maka diperbolehkan
diperbolehkan juga. Nah, kapan dimulainya takbir muqayyad ini? Takbir muqayyad ini dimulai min subhi yaumi arafata ilal asri min akhiri ayyamit tasyriqi. Dimulai dari subuhnya hari Arafah. Jadi ketika orang-orang berada di padang Arafah, itu sudah diperbolehkan untuk takbiran. Batasnya sampai kapan? Sampai asar dari hari tasyrik yang 3 hari. Hari tasyrik yang 3 hari. Setelah sholat-sholat fardu atau sholat-sholat mafruḍah, sholat-sholat yang difardukan. Wasighatu takbiri, adapun sighah takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu termasuk daripada bagian sighah takbiran. Kalimat-kalimat yang biasa dipakai untuk takbiran. Setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Sebagaimana di Saudiyah atau di Arab Saudi itu takbirannya lagamnya berbeda. Di Indonesia juga lagamnya berbeda, tetapi tetap kalimatnya sama, sigotnya sama, lagunya terserahlah mau lagu apa aja gitu kan. Yang penting bukan lagu Kucing Garong. Nah, lagu Kucing Garong tidak diperbolehkan. Lagu-lagu yang sudah ada pembahasannya yang diperbolehkan dalam syariat, maka boleh digunakan. Nah, mungkin demikian pembahasan kita untuk kitab Fathul Qorib ini. Pembahasan tentang sholat Aid, sholat Idul Fitri maupun tentang sholat Idul Adha. Kurang lebihnya saya pembaca minta maaf apabila masih ada kekeliruan dalam pembacaan kitab Fathul Qorib ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan boleh dikoreksi. Mungkin ada i'rab yang kurang jelas atau mungkin ada i'rab yang salah. Saya juga masih dalam tahapan belajar dan mengajar. Jadi ada teman-teman yang memang pengen untuk bisa belajar kitab. Nah, kita bermudzakarah di sini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dengan cara ta'lim wa ta'alum ini, belajar mengajar ini. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita doakan saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang sedang terbaring sakit di rumah sakit maupun terbaring sakit di rumah masing-masing. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, Allah cabut penyakitnya, dan Allah sehatkan kembali supaya bisa kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya untuk materi kajian kali ini. Ada lebihnya semuanya dari Allah Jalla wa Ala. Ada kekurangannya atas kebodohan kesalahan saya pribadi. Saya tutup kajian kita sore ini dengan doa kifarahat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.